Bang, tadi sudah diputuskan banding di Pengadilan Tinggi dengan bandingnya naik Bang 6 tahun. Pertanyaan saya yang pertama gini Bang, apakah putusan itu bisa disidangkan untuk banding ya Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, respon dari pihak Abang sebagai kuasa hukum DRG. Ya, jadi pertama yang mau kami sampaikan begini ya, saya tidak mau bicara tentang soal kebiasaan di Konoha ya, tapi saya berbicara tentang soal bagaimana konstitusi itu diterapkan. Kalau tentang soal kekuasaan hakim kan itu sudah jelas, diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Di pasal 13 itu ditentukan bahwa tentang semua putusan itu dibacakan secara terbuka. Ya, tapi kalau berbicara soal tentang penerapan hukum di negara Konoha, saya nggak tahu juga. Tetapi Undang-Undang 48 2009 di per 13 menjelaskan itu. Nah, kalau kemudian tadi dibacakan ya putusannya secara terbuka, itu memang majelis hakim tingkat banding saya beranggapan itu mengikuti ketentuan dari Undang-Undang 48 tahun 2009. Hanya itu, nggak ada yang lainnya. Jadi nggak ada yang aneh terhadap ini seperti itu. Oke Bang, putusannya kan naik 6 tahun Bang. Ini ada dua banding di sini Bang, banding di kita dengan banding JPU. Ini di akumulatif ya Bang. Akumulatif. Seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Mana yang naik? Jadi kan bingung Abang mau berikan penjabaran mana yang naik, mana yang tetap gitu Bang. Ya, jadi begini, sebagaimana apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pertama ya, itu adalah pasal 27B, alternatifnya adalah 369 KUHP. Nah, kemudian kumulatifnya adalah itu tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, kemudian pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yudisial tingkat pertama, bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim ada tentang soal hanya tentang 27B ayat 2 yaitu pemerasan. Nah, kemudian ketika tadi majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa ini tentang TPPU-nya terbukti, maka ini akan tentang mengarah soal pembuktian TPPU yaitu kumulatif ya. Kumulatifnya itu tidak akan melihat lagi tentang ancaman maksimum 27B ayat 2, tetapi kumulatifnya melihat dari ancaman ya tertinggi dari kumulatif itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 3 yaitu dengan ancaman 20 tahun. Dengan ancaman 20 tahun lalu diputuskan 6 tahun, itu kan hal yang wajar. Ya, saya pikir seperti itu. Bang, mekanismenya seperti apa sih Bang ketika dua belah pihak ini mengajukan banding Bang? Ya, mekanisme pertama begini ya. Para pihak yang pasti akan melihat dari sisi belum adanya sebuah kepastian hukum, belum adanya sebuah keadilan, belum adanya sebuah kemanfaatan. Sehingga kemudian masing-masing pihak ya, saat ini klien kami Dr. Reza diwakili oleh jaksa penuntut umum yang kemudian mengajukan memori banding karena melihat bahwa dakwaan kumulatifnya tentang TPPU kan tidak terbukti. Nah, wajar dong kalau misalkan jaksa penuntut umum itu mengajukan banding agar pasal TPPU-nya itu dibuktikan di Pengadilan Tinggi. Kemudian pihak yang lain dalam hal ini terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki juga merasa tidak puas. Maka terhadap ini dia mengajukan memori banding juga. Nah, itu terkait masalah soal 27B ayat 2 tanpa melihat pasal TPPU-nya. Nah, artinya ketika mereka memasukkan memori banding masing-masing lalu dikembalikan lagi oleh Pengadilan Tinggi untuk masing-masing para pihak untuk membuat kontra. Nah, terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki membuat kontra memori banding terhadap apa yang menjadi memori banding jaksa penuntut umum, yaitu terkait pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 yaitu TPPU-nya. Lalu jaksa penuntut umum akan membuat kontra memori terhadap memori banding yang dibuat oleh terdakwa terkait pasal 7B ayat 2. Hanya seperti itu. Jadi masing-masing memasukkan memori, kemudian masing-masing membuat kontra memori terhadap itu. Kemudian majelis hakim tingkat tinggi memeriksa memori masing-masing, memeriksa kontra memori masing-masing dengan ketentuan. Ingat ya, ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat dengan mengingat kalau ketentuan daripada upaya banding adalah pasal 240 KUHP. Kalau di luar itu, ya itu berarti tidak perlu memahami hukum seperti itu. Bang, dengan terbuktinya TPPU di putusan tadi Bang, ini membuktikan bahwa prosedur atau mekanisme itu sudah berjalan dengan benar ya Bang?
Ya kalau saya melihat begini, bahwa jaksa penuntut umum itu memahami pasal 240 KUHP, ya, bahwa jaksa penuntut umum ini melihat ya kekeliruan dari Majelis Hakim Juri Fakti tingkat pertama tentang ya, Majelis Hakim tidak melaksanakan hukum acara tentang pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu hukum acaranya berbeda dengan KUHP. Ya, KUHP itu atau undang yang lainnya itu mengacu kepada KUHP. Kalau lex spesialis yang mengacu kepada hukum acara lex spesialisnya. Misalkan gini, pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 pasti mengatur hukum acara tersendiri, tapi tidak keseluruhan ya. Misalkan kalau di KUHP pembuktian tentang hukum acaranya adalah di KUHP secara utuh, bahwa terdakwa itu tidak dibebani pembuktian. Tetapi di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 di pasal 3 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ada pasal tersendiri tentang pembuktian, yaitu pasal 78 junto pasal 73, disebutkan bahwa terdakwa itu harus dibebankan pembuktian terhadap harta yang dia peroleh, apakah itu merupakan berasal dari tindak kejahatan atau tidak. Nah, predikat krim kan pemerasan nih. Nah, kalau kemudian dari terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaan itu bukan berasal dari kejahatan, maka TPPU ini tidak akan terbukti. Tapi karena terdakwa selama ini belum bisa membuktikan bahwa harta itu bukan berasal dari kejahatan, itu pasti terbukti. Nah, saya anggap ini bukan soal prosedural, tapi kehebatan atau kemampuan dan kepintaran jaksa penuntut umum menempatkan upaya-upaya banding terkait pasal 240 KUHP seperti itu. Bang, ini kan bisa dibilang juga setelah mendengar kabar si Nikita Mirzani banding menjadi lebih tinggi dari 4 tahun ke 6 tahun, tanggapan dari Reza Ghali sendiri seperti apa? Ya, gini, pertama kami perlu sampaikan bahwa klien kami ini kan tidak melihat besar kecilnya putusan, tapi yang pertama adalah dia hanya berharap melalui instrumen hukum apa yang dituduhkan kepada dia selama ini dapat dibantahkan melalui instrumen hukum. Contoh seperti ini, bahwa klien kami ini kan seorang dokter kecantikan yang mempunyai SR dan SIP, tapi kemudian kan ada pihak lain ya, salah satunya terdakwa Nikita Mirzani dalam postingan-postingannya, dalam live-nya mengatakan dokter begeng, kecekin dan sebagainya, ini kan merusak kredibilitasnya. Nah, yang kedua, ada beberapa hal juga yang mengatakan produk klien kami ini berbahaya dan sebagainya. Nah, klien kami hanya sebatas untuk membantah itu melalui instrumen hukum. Soal kemudian besar kecil itu kan soal kewenangan majelis hakim ya, sebagaimana Undang 48 tahun 2009, dan kami tidak masuk ranah itu. Tapi puas nggak, Bang? Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya ya, kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan, pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Oke, Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang klien Reza Ghali merasa kayak ya udahlah, yang penting hasilnya juga terima aja apa segala macam. Berarti target utama si Reza Ghali ini buat Nikita Mirzani jerah karena gebrakan-gebrakan yang dilakukan atau seperti apa, Bang? Oke, jadi pertama tadi saya jawab ya, tapi ada dua hal. Pertama bahwa untuk membantah seluruh tuduhan yang dituduhkan kepada dia, ya, soal dia soal dokter yang tidak punya kredibilitas dan kemudian soal produk yang berbahaya. Nah, yang kedua, memberikan satu edukasi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia, hati-hati ya menggunakan media sosial. Ya, jadi jangan kemudian berpendapat, berargumen terhadap satu pendapat orang lain atau pendapat yang belum berkekuatan hukum dan itu bersifat opini sehingga kemudian menyerang kredibilitas orang lain. Nah, itu yang diharapkan oleh klien kami Dr. Reza. Jadi seharusnya kita mendukung. Ya, kenapa? Upaya-upaya seperti ini kan sering terjadi. Ya, bukan hanya di Jakarta, bahkan di kampung saya, di Medan, di Kabupaten Jahe itu sering terjadi seperti itu. Jadi kalau memang ada orang yang merasa korban seperti ini melalui media sosial, laporan ke pihak berwajib. Ya, misalkan kan belum diserahkan duitnya, kan belum bisa pemerasan, kan ada pasal 53 pogging ya, percobaan pemerasan, bisa seperti itu. Nah, kemudian
terhadap yang sudah diserahkan duitnya. Jangan takut melaporkan. Jadi pada intinya bahwa 2 poin yang akan diinginkan oleh klien kami, pertama adalah untuk membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh dia, yang kedua memberikan pembelajaran edukasi hukum kepada masyarakat, jangan takut untuk diserang di media sosial kalau itu belum benar, seperti itu. Bang, untuk kasasinya mungkin peluang dari Nikita Mirzani itu seperti apa dari Abang? Saya nggak mau melihat dari Nikita Mirzaninya ya, tetapi begini, saya selalu bilang sama teman-teman media, saya ini adalah advokat yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 dan jelas clear di pasal 6 huruf D dan huruf E menjelaskan saya harus patuh dan memahami peraturan perundangan. Nah kalau misalkan nanti pihak dari terdakwa Nikita Mirzani menerapkan tentang hukum acara tentang syarat-syarat formil dan material tentang persoalan kasasi, saya pastikan dia itu akan mempunyai peluang. Tapi kalau kemudian ya, tidak menerapkan tentang upaya-upaya formil untuk melakukan upaya kasasi, saya ragu ya, sama seperti ini ya, sama seperti ini ya. Saya yakin bahwa kalau menurut saya ini bukan dugaan saya ini bukan banding, ini bukan produk dari penasihat hukum dari terdakwa, bukan. Kalau misalnya penasihat hukum nggak mungkin nggak memakai pasal 240 KUHP, ini pasti terdakwa Nikita Mirzani. Seperti dugaannya seperti itu. Kenapa? Karena penasihat hukum pasti akan mengacu ke pasal 240. Tapi kalau misalkan pasal 240 KUHP tidak terpenuhi, pasti penasihat hukum ini tidak akan merekomendasi kliennya untuk melakukan upaya banding. Ya, dugaan saya ini bukan produk penasihat hukumnya, karena pasal 240 di sini tidak terpenuhi menurut saya seperti itu.